Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in at-tabi'in salihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila mundahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa jami'i man tabi'ana syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul kiram, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Sumberjati, Dusun Rangka, Kecamatan Mojoanyar, wabil khusus Tamir Masjid napa? Al-Hidayah, Nurul Huda, yang dimuliakan Allah semua jamaah, baik yang ada di majelis maupun di channel Ponpes Jaya Baru di luar sana, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka ta'lim muta'alim, ngaji bareng, yang untuk malam hari ini kami akan membahas tentang maksud qalbin salim, hati yang selamat itu hati yang bagaimana. Hal ini berkenaan dengan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 88 sampai terhadap ayat 90. Ayat 88 sampai pada ayat 90. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Bapak Ibu, manusia semuanya tanpa terkecuali akan mengalami satu proses di mana dia, ruhnya, akan mengalami satu perbudakan terhadap hawa nafsu. Siapapun
Ini yang disebut sebagai proses takhalli. Proses di mana setiap ruh manusia itu dikuasai hawa nafsunya sendiri. Ini saya bicara setelah mulai akil balik. Ketika ruh itu dikuasai oleh hawa nafsu, jadi maksudnya ruh itu orang Jawa mengatakan ati. Ketika saat ruh itu terkuasai oleh hawa nafsu, maka ruh atau hati itu mengikuti hukumnya nafsu. Yang kumaksud nafsu di sini adalah takhalli. Apa takhalli itu? Menyampingkan Allahnya, memenangkan dirinya makhluk. Contoh, pada malam hari ini hatiku ada di takhalli, bentuknya merasa apa yang keluar pada diriku itu aku akui dari diriku sendiri, si makhluk. Apakah pengetahuan tentang ilmu atau ucapan yang ku keluarkan atau hal yang lain? Ini disebut hatiku telah menjadi budaknya hawa nafsu. Bapak Ibu, ruh itu akan mengikuti undang-undangnya hawa nafsu. Apa akibatnya? Al-Baqarah 257 Allah katakan, barang siapa yang menjadi budaknya hawa nafsu atau mengikuti perintah-perintah nafsu takhalli itu, minan nur ilal zulumat, dia ruh itu punya jagat, Pak. Ruhaniyah itu punya jagat, Pak. Jasad ya punya jagat. Apa jagatnya ruh dan jagatnya jasad? Jagatnya jasad adalah dunia ini, Pak, serba terbatas. Sedangkan jagatnya ruh adalah orang Jawa mengatakan hati itu. Manakala ruh itu mengikuti hukumnya nafsu dan otomatis dikatakan sebagai budaknya hawa nafsu di dalam dirinya, maka Allah akan menempatkan kegelapan. Maksud kegelapan ini, ruh tidak bisa membaca, tidak bisa melewati jalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jasadnya itu dikatakan fisabilillah, tapi ruhnya itu tidak di situ.
ruhnya pasti akan mengikuti apa yang dikatakan oleh nafsu dalam dirinya. Akhirnya gelap pada Allah ruh ini, karena di jagatnya ruh yang namanya nur ilahiyah, nur makrifat pada Allah itu tidak ada. Gelap. Seperti gelapnya jagatnya jasad dunia ini, matahari tidak keluar, listrik semuanya mati, apa yang terjadi? Kegelapan. Enggak ada satupun cahaya sinar di dunia ini, maka yang terjadi adalah kegelapan. Anda mencicilo koyo opo, meleok koyo opo, kalau gak ada cahaya tetap tidak akan tampak dan nyata apa yang di depan Anda, alias gelap gulita. Begitu juga dengan ruhaniyah kita, manakala tidak ada cahaya makrifat pada Allah, pasti pun akan mengalami satu kegelapan. Itu dikarenakan ruhaniyah itu menjadi budaknya hawa nafsu. Orang yang hatinya seperti ini, Bapak Ibu, jangan dianggap hanya orang yang jasadnya itu tidak patuh dengan hukum syariah. Tidak hanya terjadi pada kita yang jasadnya patuh dengan hukum syariah atau tidak patuh dengan hukum syariah, sama. Sehingga ruhaniyah kita, hati kita disebut sebagai hati yang tidak terselamatkan. Hati yang tidak terselamatkan ini. Tapi pada malam hari ini kita bicara tentang hati yang selamat, biqolbin salim. Hati atau ruh yang selamat itu yang bagaimana? Monggo dibuka Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 90. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti Anda akan dihadapkan satu masa, pada hari ketika harta dan anak-anak kita itu tidak berguna. Kapan itu? Yang dimaksud yauma la yanfa'u malun wala banun. Kapan itu? Bapak Ibu hadirin, kita di dunia ini, jasmani dan rohani ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbenah diri, untuk keluar dari zona taholli, untuk keluar. Yang tadinya hati kita selalu merasa, selalu meyakini bahwasanya selain Allah itu juga berkehendak, selain Allah itu juga berperan,
selain Allah itu bisa mendatangkan satu manfaat dan mendatangkan satu mudarat. Ini takhalli. Iman kita dipaksa oleh iblis untuk beriman juga selain Allah. Contoh hati kita, hati jenengan umat ketika mendengarkan tausiah ini dipaksa oleh iblis atau nafsu dalam diri panjenengan untuk mengimani bahwasanya yang memberikan pengajian adalah seongkok makhluk yang disebut mukhlason. Makhluk. Kalau hatimu sudah tercuri oleh pencuri nafsu seperti itu, mau tidak mau Anda meyakini selain Allah itu bisa mendatangkan satu manfaat. Fakta di lapangan, Anda akhirnya apa? Mengerti tentang hukum hakikat gara-gara kelason. Lagi itu nggih. Otomatis penghambaan hatimu, ruhmu, pujaan ruhmu itu terhadap makhluk. Ini yang Allah tidak harapkan terhadap umat manusia, khususnya umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah memberikan pesan terhadap Muhammad di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mithlukum. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ana, sesungguhnya saya, kata Rasul, iku basyarun, manusia, mithlukum, sama dengan Anda. Artinya jangan kau puja aku makhluk, jangan kau puji aku makhluk, jangan kau sembah aku makhluk, tapi sembahlah, puja-pujilah siapa yang aku sembah, kata Rasulullah. Sudah benar Rasulullah memberikan teguran terhadap kita tentang keimanan ini. Lalu di bawah Rasulullah banyak yang memelintir. Tahu melintir ya? Keterangan ini Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, saya ku sayang pada panjenengan umat manusia, sayang banget. Bentuk sayangku, kata Allah, ana nadhirum mubin, diperintahkan untuk menyampaikan hak yang hak, batil yang batil. Kalau kita memakai kacamata syariah tidak apa-apa Pak, karena jasmani, mungsuh jasmani, hablum minan nas. Kita sama guru kita, sama kiai kita, sama nabi kita bahkan nggak apa-apa kalau batasnya itu secara hablum minan nas. Tapi hatimu, ruhmu jangan kau ikut campurkan. La tasraf, jangan kau berbuat melebihi batas. Apa batasnya?
ruhmu hanya illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hanya menyembah, hanya memuja, memuji pada Allah. Camkan iki zaman yang penghujung Bapak Ibu. Kita tanamkan keimanan yang benar terhadap anak cucu kita. Hablum minallah harus terus kita tanamkan terhadap diri kita dan orang-orang dekat kita pada Allah. Silakan secara jasmani kita berhablum minan nas karena memang itu hukum syariah. Tapi kata Rasul, hablum minallah, ruh hanya kita peruntukkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya untuk ruh hanya Allah harus kita lanjutkan proses dari tahalli. Yang kedua adalah tahalli. Apa itu tahalli? Proses pembersihan keimanan di dalam hati jagatnya ruh tentang iman pada selain Allah. Contoh tadi jenengan beriman yang memberikan tausiah hati sampean adalah mukhlason. Saya sendiri juga tahalli, merasa diri saya makhluk yang bisa memberikan tausiah sama. Iki jenenge cara gurune picek, muridé wuta. Arepe dituntun nuju tujuan, nyampe panggonan Pak? Nggak bisa. Laksana seperti itu. Saya menuntun ruh jenengan untuk menuju Allah, sedangkan saya buta dengan Allah. Nyampe mboten? Tidak akan pernah. Apa yang dilakukan ruh saya adalah tahalli selalu. Jasmani urusannya. Otomatis apa yang kuberikan pada jenengan, bagaimana dunia sampean iki mau mewah, otomatis doanya bagaimana? Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak, yang barokah, supaya bisa kami jadikan berangkat ke Mekah. Nah gitu kan? Itu. Mohon maaf Bapak, di dalam Islam tidak melarang, bahkan mengajarkan terhadap kita di dunia ini menjadi seorang muslim yang kaya raya, tapi harus mengikuti aturan di dalam agama Islam. Laksana kalau aku makan makanan enak yo ilingo tonggo. Aku sugih ya kudu ngelingi fakir miskin, anak yatim. 8 golongan itu. Tidak mangan singitan dijeglak dewi. Kata Rasul, tidak sah imanmu manakala kau memakan barang-barang yang dititipkan Allah, kau nikmati
tetapi kau tidak ingat pada fakir miskin. Belum sempurna imannya. Itu bahasa sindiran sebetulnya, itu sindiran. Bapak Ibu, terus bagaimana langkah berikutnya supaya di dalam hati kita, ruh itu tidak ngaku-ngaku? Secara otomatis kita harus ada satu tindakan tahalli, tindakan di mana ruh ini akan melakukan satu perbuatan untuk mensucikan dan menghindarkan dirinya ruh dari iman-iman selain Allah tadi. Kalau saya bicara tentang cinta, manakala cinta hati ruh kita pada selain Allah, wajib kita lepaskan. Kalau kita mengatakan budak, apabila tadinya kita menjadi budaknya hawa nafsu, maka kita harus lepas dari perbudakan biar merdeka. Selanjutnya kita menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ini yang ditunggu-tunggu. Oke, kami tidak bicara masalah ilmu. Kita anggap ilmu tentang bagaimana kita melepaskan diri sudah paham. Kajian di konten YouTube di channel Ponpes Jaya Baru sudah lengkap. Banyak keterangan yang berkenaan dengan ilmu itu. Ilmu sudah paham bagaimana caranya kita bebas dari belenggunya nafsu. Ilmu sudah kita pegang bagaimana cara kita membersihkan kotoran hati yang sudah mengkarat di dalam hati. Sudah. Ilmu sudah kita dapatkan tentang bagaimana pelepasan cintanya ruh terhadap duniawiyah sudah kita kantongi. Langkah kita harus melakukan kholwat atau mujahadah. Apa mujahadah itu? Merangi hawa nafsu dalam diri kita masing-masing. Sebab hakikatnya kita ketika saat ditaholi, Bapak Ibu, kita itu jadi budaknya hawa nafsu. Makanya ukuran hati kita itu mesti mencari bagaimana duniawiyah kita itu mewah. Itu wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Nafsu akan membuat kau seterusnya seperti itu. Jikalau kau terus seperti itu alal akhirah, ruhmu akan lalai dari bagaimana kita menjadi budaknya Allah. Lalai. Bahasa syariat, kita akan lalai dari bekal akhirat. Bagaimana caranya? Kita ngiblat di dalam Al-Quran. Sistemnya bagaimana kita untuk melepaskan cinta kita dari perkara yang ditimbulkan nafsu pada ruh, akhirnya ruh bercinta terhadap kesenangan dunia. Al-Baqarah 256. Allah katakan, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy.
Aku punya sistem, aku punya ajaran, kata Allah. Yang ajaran ini tidak ada paksaan bagi hambanya. Terserah jenengan, terserah umat. Apa ajaran itu? Apa sistem itu? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh ajaran dengan jelas bagaimana caranya Anda melepaskan diri dari cengkraman hawa nafsu. Ajaran yang meninggalkan kegelapan menuju terang benderang. Ajaran yang meninggalkan panjenengan iki tersesat ruhnya di jalan nafsu, ar-rusdu menuju petunjuk terhadap Allah. Mana ajaran itu? Diteruskan ayatnya, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Iki digarisbawahi ajarannya. Barang siapa wa may yakfur, barang siapa meninggalkan, mengingkari bitoghuti terhadap kesenangan nafsu di dalam dirinya, yaitu duniawiyah, wa yu'min, dan siman orang itu akan bertemu Allah, akan hanya beriman hanya pada Allah. Kalau bicara tentang cinta, Allahumma sholli ala Muhammad, barang siapa yang mau melepaskan cintanya ruh terhadap kesenangan dunia yang sudah kadung masuk, wa yu'min billah, maka dia akan cintanya hanya pada Allah. Ini sistem, Bapak, rumus. Terus ketika kita bermunajat, mujahadah, khalwat, kita baca apa yang fungsinya untuk bisa melepaskan cintanya ruh terhadap selain Allah itu? Apa yang harus dibaca? Lah gitu toh. Apa yang harus dilakukan? Baik jasmani maupun rohani. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang terpenting. Sebelum kita ranah ke situ, bentar saya teruskan ayatnya. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa memegang teguh tali Allah ini, maka mohon maaf, yang tali Allah itu mau tidak putus di dalam dirimu, maka mereka akan bisa sampai pada ma'rifat Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha.
Inilah yang disebut orang-orang yang memegang teguh tali Allah adalah orang-orang yang selalu ruhnya meninggalkan cintanya terhadap selain Allah. Caranya, amaliyahnya yang bagaimana? Kalau saya bicara amaliyah jasmani ya, bisa Anda itu beristighfar, mohon maaf pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kita itu zalim pada Allah. Istighfar. Jasmani, hablum minan nas, kita punya nabi, kita rasul, bacalah sholawat, karena sholawat itu kembalinya pada diri kita masing-masing. Jasmani loh Pak ya, jasmani. Intinya jalankan apa yang diperintahkan di dalam hukum syariat dan tinggalkan apa yang dilarang di dalam hukum syariat sehari-hari. Dalam syariat tidak boleh kita menggunjing orang, hindari. Jangan ghibah, jangan rasa. Syariat melarang kita untuk hasud, memfitnah orang, mengambing hitamkan orang lain, hindari. Syariat melarang kita bermaksiat, hindari. Syariat menganjurkan kita melakukan apa yang diwajibkan, disunahkan, lakukan semampu Anda. Udah, ini perilaku mujahadah jasmani. Malam Rasulullah memberikan perintah, disunahkan Anda untuk tahajud, jalankan semampumu, apapun itu. Siapapun Anda manakala menjalankan perilaku jasmaniyah tanpa kau barengi perilaku rohaniyah, laksana. Anda telah menanam kulitnya kacang, tidak akan pernah berbuah apapun. Apa yang kau tunggu? Gak ada. Justru yang tumbuh itu adalah rumput, alang-alang, apapun. Inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam mengatakan, amaliyah apapun jikalau tidak kau sertakan ruhmu makrifat pada Allah, sia-sia, miturut kacamata hakikat. Paham nggih? Miturut kacamata hakikat, bukan kacamata syariat, kacamata hakikat. Lah terus perilaku rohaniyah yang bagaimana? Sebab kalau kita mengatakan qalbin salim, hati yang selamat, itu bukan jasad, bukan. Imam Ghazali mengatakan al-qalbu ay ar-ruh, namanya hati itu adalah, maksudnya adalah ruh, bukan segumpal darah, bukan segumpal daging, ruhaniyah.
Apa perilakunya ruh? Udah. Ayat 88 tadi dikatakan, pada hari di mana harta dan anakmu itu tidak berguna bagimu. Itu bahasa syariat dikala Anda itu sudah mendekati hari akhir, yaitu kematian. Kalau kita bicara bahasa syariat bagi individu, kalau kau sudah mati, semua kau tinggalkan, gak berguna bagimu. Anak, harta, anak yang bagaimana, harta yang bagaimana. Kalau secara umum, masa yaum ini besok di akhirat setelah hari kiamat. Terus bagaimana pandangan hakikat yang dimaksud yaumala yanfa'u? Mohon maaf, secara individu, ketika saat Anda melakukan mujahadah secara jasmani, tapi tidak kau sertakan mujahadah kholwat secara rohani, inilah yang dimaksud habitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Kauno gunane laksana kita menanam kulitnya kacang tanpa ada bijinya. Pernah Pak jenengan menanam kulitnya kacang tanpa bijinya, bisa cukul kacang? Pernah? Gak pernah. Mana menjadi bekal akhirat? Tidak ada. Tapi bukan berarti terus kita ngambil kesimpulan tinggalkan semua laku syariat. Enggak loh Pak ya. Sertakan hakikat biar bisa makrifat pada itu maksud aku. Yauma la yanfa'. Secara hakikat dalam kematian ini Anda sudah putus dari semua hubungan. Sebelum datangnya hari itu Bapak Ibu, lekaslah hatimu melepaskan diri dari belenggunya hawa nafsu. Berarti harus kholwat. Tindakannya ruhaniyah itu yang bagaimana? Udah, lakukanlah zikir yang maksudnya masuk di dalam tali Allah ini. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Mana zikir yang bisa melepaskan cintanya ruh terhadap selain Allah? Zikir yang mana? Sering saya katakan berulang-ulang kali, cara mujahadah, cara kholwat, cara zuhud Anda lakukan dengan zikir sirul asrar pun ini. Zikir yang tanpa mengucap, ruhmu tanpa bicara, ruhmu tanpa lafaz nama,
tapi zikir dengan diam, tapi diamnya ruh itu masuk di dalam iman, masuk di dalam rasa, yang rasa meneguhkan, yang iman mengukuhkan, hanya Allah. Hidup itulah yang segala-galanya. Baik yang ada kaitannya dengan aktivitas dalam diri kita maupun pada orang lain. Hanya dengan zikir sirul asr itulah yang akan menghujam dan menggiring ruhmu hanya beriman kepada hidup yang segala-galanya. Otomatis sebelum wa yu'min billah Anda melewati proses yakfur bitaghut, meninggalkan cintanya ruh terhadap selain Allah yang sudah kadung masuk. Apa itu? Pertama adalah garwa, suami istri. Apalagi waktu pacaran, Pak, waktu dewasa kita, waktu jadi kemanten, seakan-akan tidak ada orang lain kecuali si dia. Begitu. Setelah hubungan dengan suami istri, muncullah anak wal banin. Kita dipaksa oleh nafsu untuk mencintai makhluk yang berupa anak. Kata orang Jawa, gak tego patine, tego lorone, gak tego patine. Apapun kesalahan anak terhadap orang lain pasti dibela. Itu orang tua. Cintanya sudah berkurang terhadap suami istri, man. Pindah kepada anak. Berapa persen? Lagi, Pak. Nafsu akan menanamkan cintanya ruh terhadap kebutuhan jasmani, baik diri kita, keluarga dalam rumah tangga, sandang, pangan, papan. Itu pasti. Akhirnya kita jasmani mengoyak-ngoyak mencari bagaimana di tengah keluarga ini serba mewah. Rasulullah tidak melarang, dengan catatan ruhmu itu jangan bercinta terhadap apa yang dibutuhkan jasmani. Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya menyembah. Ruh itu hanya nyawiji menyang Gusti Kang Maha Suci. Ruh itu hanya makrifat pada Allah, bersaksi melihat hanya Allah. Tidak boleh ruh itu bercinta pada selain Allah. Ali Imran Allah katakan 31, jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah, ikuti Muhammad. Ikuti Muhammad. Ikuti Muhammad yang bagaimana? Ajarannya tentang perilaku rohaniah. Sebab Muhammad itu tidak hanya perilaku jasmani, tetapi juga rohani. Kembali lagi, zikir Muhammad yang bagaimana? Yang bisa melepaskan cintanya terhadap selain Allah. Itulah
Al-dzikru bisiril asrar. Ini bisanya menghapus hijabnya hati, belenggunya ruh, cintanya ruh terhadap selain Allah hanya dengan Anda berzikir sirul asrar. Oleh sebab itu, saudaraku, para mursyid di thariqah, ajarkanlah umat-umatmu, murid-muridmu untuk berzikir sirul asrar supaya menuju fana'u dzikri. Ajarkanlah tauhid la ilaha illa anta supaya bisa sampai pada la ilaha illa ana. Laksanakan. Lah kapan? Waktunya kapan kita melakukan zikir sirul asrar itu? Bapak Ibu, ini tidak mengenal waktu. 24 jam semampu panjenengan. Maksudnya ngoten, gak dipaksa 24 jam tau harus ndak. Semampu panjenengan kalih kula. Artinya itu bisa panjenengan lakukan dikala jasmani masih repot urusan dunia, rohani bisa bertemu Allah di situ. Sebab Allah di situ. Dan juga jasmani sudah tidak disibukkan dengan urusan dunia, rohani bisa bertemu Allah di situ. Kita sholat sudah tinggalkan seluruh urusan dunia, lakukan zikir sirul asr di tengah-tengah sholat maktubah. Dan atau dikala Anda sendirian tanpa ada orang lain, tanpa Anda ini disibukkan urusan lain, bisa langsung hatimu untuk melakukan sirul asrar. Diteruskan ayatnya dalam pertanyaan, malu wala banun, malun wala banun, harta anak yang bagaimana, yang tidak ada gunanya. Hari itu semua anak harta tidak ada gunanya, ilaman, kecuali wong atakang teko sopeman Allah ing Gusti Allah. Olehnya teko biqalbin, kelawan membawa hati salimin kang selamat. Iki maksudnya apa? Kecuali orang-orang yang menghadap pada Allah dengan hati yang bersih. Berarti anak harta iku ono gunane, berguna bagi seseorang yang hatinya itu sudah bersih dari perkara-perkara yang mengotori hati. Makanya Rasulullah katakan, ketika orang itu idza mata benu Adam ing qata'a, meninggal dunia maka terputuslah semua urusannya kecuali 3 perkara, termasuk anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Bahasa syariat Bapak, kalau jenengan itu dapat rezeki lebih, masjid kita butuh apa? Kasihkan pada pengurus masjid. Iki ben double, cara manfaati ben double, tujukan pada orang tua kita, pahalanya yang sudah meninggalkan kita.
Ini termasuk salah satu anak yang soleh. Itu kalau ada yang dibikin. Keluarga sudah cukup, mangane cukup, kebutuhan butut, ada aturan rezeki, sedekah jariyah. Boleh di masjid, di musola, majelis taklim untuk keperluan yayasan yang berdiri di atas pendidikan Islami, boleh. Bahasa syariat, ya, bahasa syariat. Lah, illa man atallah biqalbin salim, ini bagaimana? Orang yang menghadap pada Allah dengan hati yang bersih, itu hatinya tidak bisa diprovokasi, dipaksa oleh nafsu untuk mengiman terhadap makhluk atau selain Allah, sehingga melihat harta itu bukan harta, tapi melihat Allahnya di dalam harta. Tidak melihat anak seongkok makhluk, tapi dia melihat Allahnya di dalam diri makhluk. Terus harta yang bermanfaat itu harta yang bagaimana? Harta yang kau tasarufkan, harta yang kau perjalankan, kau belanjakan di atas jalan Allah, di atas jalan Allah. Itulah orang berjariah, didasari hati makrifat pada Allah. Makanya bahasa niat mesti ditutup lillahi ta'ala. Artinya apa? Hatimu sudah tidak karena apa-apa, hanya karena Allah. Karena Allah, hanya karena Allah aku bisa, katakanlah, memberikan sedekah jariyah. Allah sebetulnya yang berperan di situ. Jenengan sholat, hati harus masuk di dalam karena Allah. Itu yang ku maksud. Hati yang sudah selamat, hati yang sudah bersih dari pengaruh-pengaruhnya hawa nafsu. Itulah yang ku sebut tahalli. Jadi gak merasa diri panjenengan yang berzikir, tidak merasa diri Anda yang membersihkan kotoran hati, memerangi nafsu, tapi di dalam diri Anda koneksinya terhadap Allah ada. Artinya semua yang menggerakkan, semua yang memperangkan itu hanyalah Allah. Kata Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarah. Ketika kau melakukan itu, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Artinya di dalam hatimu ada iman, ada rasa, semuanya yang berperan hanyalah Allah. Ini yang dimaksud Bapak. Barulah ketika saat yakfur bitaghut ini selesai, yang membiji menilai itu Allah, bukan kita. Oh, si A sudah saya anggap bersih hatinya. Setelah itu barulah bisa nuju yang disebut tajalli. Apa itu tajalli? Niki, wa yu'min billah. Hatimu tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dalam hal segi apapun. Definisi tajalli adalah menetapkan keakuannya Allah di dalam dirimu, berimannya di situ dalam segala apapun. Ketika jenengan sholat begitu, ketika jenengan jasad iki makan begitu, ketika jasad ini apapun, hatimu ada rasa, ada iman, penetapan keakuannya Allah yang berperan. Dirimu kemana? Sudah tiada, sudah fana. Itulah yang dimaksud tajalli ada di situ. Gampang Pak nggih? Gampang. Nek ngomong gampang. Lah,
Bagaimana lakunya ruhania biar segampang kita ngaji ini, segampang kita memahami ini. Teruskan Pak, laku dzikir tersebut saisoi-soi. Ingat, Allah tidak akan memberatkan hambanya dalam titik terbatas, tidak. Pasrah total menyang Gusti Allah. Udah, apa kata Allah? Jalankan terus menerus, terus sambil macul. Kita yang ada, yang jadi petani, ruhaniah jenengan lakokno. Semuanya anane berperan iki di situ karena ada Allah. Sambil hati jenengan lewat media zikir sir, Allah di dalam hati zikir terus seperti itu, enggak apa-apa. Atau media sampean iku pacul mangdi, pacul ning ini, iku media. Hati merasakan adanya Allah di situ. Hanya beriman yang berperan di situ adalah Allah. Tapi lantas bukan perkaranya, oh Gusti Allah macul nggih, oh Gusti Allah mangan nggih. Bahasa macul mangan iku kan fisik Pak. Yang berafal di dalamnya itu hidup itu. Udah, kalau hatimu sudah menghadap pada Allah dengan hati, dengan ruh yang bersih, apa seterusnya? Ayat 90. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa uzlifat lan marekaken nyidekno sapa Allah al jannata, apa al jannatu nyidekno nanggone siman mang wong iku lil muttaqin, maksudnya adalah orang-orang yang bertakwa. Dan surga itu didekatkan, wa uzlifatin lan den ideake apa al jannatu surga lil muttaqin maring wong sing takwa. Sapa sing idekno? Gusti Allah. Artine ngene Pak, konteks bahasa syariat mlebu swarga iku mudah, caranya seperti itu. Dadi kuwi wong sing takwa. Mek ngoten tok. Ninggalno larangan, jalakno perintah. Tapi ojo disangka hanya jasmani saja, tidak bisa. Kalau jasmani saja sudah kau petik di dunia ini, besok di akhirat ngaplo awakmu. Ngerti ngaplo? Bahasa Indonesia ngaplo iku apa? Ngaplu bahasa Indonesia tidak mendapatkan apa-apa, sebab di dunia sudah kita petik. Apa buktinya? Bersukaria, ruh ini dipuja orang, diwahkan orang. Olehnya nguwahkan sebab ilmu, sebab ibadahnya, sebab hartanya, diwahkan orang. Lu kok gak kai, Masya Allah. Bangga diri terhadap itu berarti bentuk Anda sudah memetik buahnya. Bagaimana besok di akhirat? Bahasa syariat tak jamin ngapelu. Dalam sudut pandang kacamata hakikat, bukan syariat. Lah, yang dimaksud al jannah lil muttaqin, al jannatu lil muttaqin, surga ini hanya diperuntukkan lil muttaqin, orang yang bertakwa. Bagaimana? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang melakukan perjalanan ruhaniah
dari tahalli menuju tajalli. Membersihkan iman dari selain Allah, habis itu hanya beriman pada Allah. Membersihkan keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan, yang berperan. Selanjutnya menetapkan keakuannya Allah di dalam diri kita atas segala-galanya. Ini disebut muttaqin. Muttaqin wong sing takwa. Orangnya muttaqin, kelakuannya takwa. Takwa terlibat dari 3 unsur. Ilmu pengetahuan tentang hukum hakikat, ilmu ini, makanya kita setiap bulan kan pengajaran ilmu. Ini ilmu. Kemudian amal itu praktek, berarti secara ruhaniyah jenengan iki kholwat lewat zikir sirul asrar, istiqomah terus menerus. Ini takwa. Al jannah yang dimaksud adalah hatimu. Jagatnya hatimu itu sudah terang. Sebab apa? Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Siapa yang hatinya dipenuhi Allah imannya, maka dia akan meninggalkan kegelapan menuju terang beneran. Itu namanya al-jannah. Hatimu sudah tidak mengenal rasa gelisah, rasa takut, rasa khawatir. Karena apa? Jenengan sampun pasrah totalitas pada Allah. Apa kata Allah? Hati jenengan sudah beriman semuanya. Yang berkehendak, yang melakukan apapun itu semua urusan Allah. Niki hati bisa sampai di situ. Di situ Bapak Ibu. Jelas nggih? Jadi yang disebut qalbin salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sudah terbebaskan dari iman selain Allah. Yang iman itu ditimbulkan, iman selain Allah itu ditimbulkan oleh nafsu di dalam diri kita tentang masalah selain Allah. Kita bisa terbebas karena kita sudah melakukan, sudah dikehendaki Allah melakukan tentang masalah tahalli menuju tajalli. Kuncinya hanya di dzikir sirul asrar. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah hati yang fitrah, hati yang selamat, ruh yang sudah tidak bergantung, ruh yang tidak sudah condong terhadap selain Allah atau selain hidup atas segala-galanya. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sebelum ada tanya jawab, sekali lagi saya beritahukan bahwasanya mulai hari Senin kemarin saya nggak ngaji, Selasa nggak ngaji karena ada tugas dinas ke Jakarta. Lah sepulang dari sana hari Senin malam ya, sampai saya nyampe di rumah itu sekitar mau subuh. Itu HP saya tertinggal 2 HP di nomor Indosat dan Simpati, itu tertinggal di dalam mobil bus yang saya tumpangi. Syukur busnya adalah bus kita charter Pak, bukan bus umum, bukan. Akhirnya alhamdulillah kami konfirmasi terhadap PO yang bersangkutan di daerah Kediri sana Pak. Alhamdulillah
di apa namanya itu, disimpan itu apa namanya, diamankan, ya diamankan. Kemudian saya diperintahkan untuk ke sana untuk mengambil. Tadi sekitar jam 10 siang saya merapat ke Kediri, sudah sampai sana dan alhamdulillah diserahkan terhadap saya. Andai kata saya coro akal numpak bis umum, tebal sudah, nggih. Untungnya bis PO di Kediri sana amanah sekali, pengurusnya juga amanah. Akhirnya beliau ketika mengkoreksi semua di bis, ternyata iya ada yang ketinggalan HP 2 saya itu. Akhirnya diamankan oleh pengurus, kemudian dikonfirmasi pada saya. Akhirnya sudah di tangan saya. Saya sempat memberikan pengumuman terhadap jamaah, barangkali hilang di mana dan di mana, biar tidak ada yang ketipu, Pak ya. Nah, masalahnya bisa dimanfaatkan untuk menipu orang, khususnya jamaah. Sebab pernah terjadi, Pak, pernah terjadi. Bukan hilang HP saya, cuman ada seseorang yang mengatasnamakan diri saya. Terus korbannya adalah jamaah YouTube yang baru, bukan yang lawas, jamaah yang lawas. Jamaah YouTube masih baru, dia tertipu terkait masalah beat. Beat wajib membayar satu orang 1,5 juta. Kemudian ditambah travel untuk mengambil ikut 3 juta. Disuruh transfer terhadap nomor yang mereka sebutkan. Akhirnya ditransfer, Pak. Ditransfer. Untungnya si transfer biaya beat, belum penjemputan travel itu. Akhirnya konfirmasi terhadap saya. Makanya tolong pihak kru syuting selalu kasih nomor setiap konten ya, kasih nomor setiap konten saya, kasih nomor baik Indosat maupun Simpati, selalu kasihkan di situ biar tahu itu nomor pribadi saya ya. Jadi biar nggak tertipu lagi. Akhirnya ketemulah saya dengan korbannya di Malang. Bicara banyak bicara, gimana diurus dalam kepolisian atau gimana jenengan. Mudah, Pak, dengan mudah. Sebab jamaah kita juga ada yang ahli IT. Ada yang ahli IT untuk melacak akunnya siapa, HP ini sekarang ada di mana, nomornya di mana, bisa terlacak. Akhirnya tinggal kita itu mendatangi titik koordinatnya, di mana dia, pasti ada di situ. Kita tangkap dia. Nah, tapi jamaah yang menjadi korban akhirnya mengikhlaskan. Ya sudah, saya juga katakan terhadap tersangka, jangan kau ulangi lagi pada orang lain. Nah, kemungkinan, Pak, sebelum konangan ini juga biasa itu dia juga lakukan terhadap korban yang lain, cuman tidak lapor terhadap kita. Akhirnya ya kita tidak tahu, lah. Makanya tadi saya bikin video sedikit terkait masalah hilang, terkait masalah keselip apa, ketelesut ya. Bahasa Indonesia ketelesut itu apa, Pak? Perasaan hati saya ingat kok waktu mau turun itu HP saya taruh di kursi. Nah, oleh karena saya repot ngurusi baju-baju, akhirnya tertinggal. Seingat saya seperti itu. Alhamdulillah grup PO Kediri itu dengan transparan, jujur, ya toh,
Beliau katakan, iya tertinggal di sini, kapan diambil gitu. Nggih segera Pak ini. Nah, akhirnya saya disuruh ke Kediri untuk mengambil tadi itu, alhamdulillah. PO mahkota Pak, mahkota, insya Allah PO mahkota, insya Allah nih loh. Alhamdulillah supir nggih suwabar sabar, dikongkon banter nggih gelem, dikongkon genah-genah nggih gelem, disuruh untuk iki kebelet, nah kencing turun tengah jalan mau, kan jeneng wong kebelet kan mboten saged diempet Pak ya. Lah, tapi ketika kita di tol ya harus mencari rest area atau Pak. Akhirnya berikut area. Nggih, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Dan kita pergi dan pulang semuanya selamat. Rombongan seluruh Jawa Timur dan Bali Pak kemarin itu. Nggih, itu sedikit informasi. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami aturi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus badhe tanglet. Pengertianipun Al-Qur'anul Karim kalih Al-Qur'anul Qadim terus pundi terus medale Al-Qur'anul Qadim niku napa leres ingkang saking atinipun kiyambak? Atine piyambak. Nggih, mboten nggih. Nggihpun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebut Al-Qur'anul Qadim. Qadim iku yang dahulu, terdahulu. Siapa Qadim itu sebetulnya? Allah Subhanahu wujud kidam, ya. Iku Qadim. Ini nggak ada tulisan seperti tulisan-tulisan ngeten iki ndak. Tapi bisa dibaca. Kalau Al-Qur'anul Karim, ya tulisan ini yang harus dibaca. Itu dari segi tulisan untuk kita baca. Kalau Al-Qur'anul Karim bacaannya wa may yakfur, lah gitu ya. Wa may yakfur billah bitaghuti wa yu'min billah. Iku Al-Qur'anul Karim. Lah Al-Qur'an Qadimnya bagaimana? Diamnya hatimu, fahamnya hatimu terkait lagu Sirul Asrar. Contoh niki wau. Al-Qur'anul Karimnya ini, Al-Qur'anul Qadimnya adalah tumindaknya hatimu melakukan dzikir Sirul Asrar yang fungsinya adalah meninggalkan perkara selain Allah menuju pada Allah. Kan gak ono tulisane, karena hubungannya dengan iman Al-Qur'anul Qadim itu. Dan ini tertampil pada apapun Pak. Contoh niki. Sampean punya mobil atau sepeda motor, terus sampai starter bunyi, tapi ketika dimasukkan digas nggak bisa jalan alias mati lagi. Udah, Al-Qur'an Qadimnya mana? Sampeyan kudu nang bengkel tanya, iki sebabnya apa? Akhirnya bengkel teknisi iku bongkar Pak. Lah wong kumpone bensin gas kumpul
bensin ini ketutup, bensin ini gak iso naik. Bener di starter muni, tapi ketika dimasukkan nggak bisa jalan. Dan atau jalan tapi berbet mati maneh. Oh, kabilator sampai niku akeh gudale, akeh kotor. Maksudnya ya apa? Hati Al-Quran Qadimnya manakala dipenuhi oleh urusan dunia, laksana kabilator itu tadi berbet, ya gak bisa jalan menuju Allah. Itu Al-Quranul Qadim, pengertian dari sebuah takdir kejadian seperti itu. Seperti tadi malam Pak ya, Senin kemarin itu ada kejadian pada diri rombongan saya. Kalau miturut kehendak yang tertulis itu kan belum terjadi toh Pak ya. Sesuatu yang belum terjadi itu berarti kodok kehendak atau buku catatan. Miturut buku catatan, pada waktu itu sebelum Semarang kami mengalami sesuatu tragedi mestinya. Miturut buku catatan, tapi belum takdir loh ya. Tapi Allah berkehendak lain, tidak terjadi. Jadi kehendak itu dialihkan terhadap kehendak yang lain. Satu contoh, sampai niki pengen tumbas iwak sate Pak, pengen makan ikan sate. Dari rumah memang mencari warung yang jualan sate. Loh, ketika kita sampai di warung itu, mohon maaf loh ya, ketika sebelum kita sampai pada warung itu, kehendak lain muncul. Karena dapat telepon teko istri atau anak, dapatlah sampean telepon, Pak, tolong ojo tuku sate ya, anu mawon sampean tumbas, sampean belikan rica mentok. Konsultasi menyang hati. Akhirnya hatimu berkehendak beli rica mentok, gak jadi beli sate. Lah ternyata ketika sampai pada warung itu satenya sudah habis, tinggal rica. Padahal kehendaknya tadi mulai rumah itu adalah beli sate. Loh, inilah Pak, kehendak itu bisa diubah dikarenakan sesuatu hal. Nah, sesuatu hal iki sing tidak bisa kami jelaskan. Bukannya nggak bisa, cuman saya menjaga etika. Akhirnya tragedi tidak terjadi. Akhirnya tidak dapat ikan sate, tapi dapat ikan rica mentok. Loh, ketika dibawa pulang, kita tidak disalahkan istri atau anak, makan bareng nikmat, nggak ada yang tidak enak, semuanya jadi nyaman begitu. Ini kehendak bisa diubah. Tapi yang namanya takdir Pak, sesuatu yang sedang atau sudah terjadi, ini nggak bisa diubah. Apakah Al-Quranul Qadim itu munculnya dari hati yang bersih? Betul. Al-Quranul Qadim itu akan tampak dan jelas terbawa dalam hati jenengan
yang hati jenengan iku sudah kolbin, hati menjadi yang bersih. Sama dengan Al-Quranul Karim. Jenengan mau megang Al-Quranul Karim, kalau Anda masih punya hadas kecil dan besar, boleh mboten? Tidak boleh. Hati juga begitu. Kalau masih ada hadas, penyakit atau kotoran hati, Allah tidak mengizinkan terhadap ruh hati itu nyata Al-Quranul Qadimnya. Jelas nggih? Di manakah Al-Quranul Qadim itu? Hanya pada hati beliau-beliau yang soleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak. Oke, ada lagi? Sampun. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah kita terima, ilmu pengajaran dari Allah. Semoga selalu menjadi satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita, generasi kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.